Proses produksi itu dapat dijelaskan sebagai proses konversi ya. Tadi kita sudah membicarakan konversi atau mengubah faktor produksi menjadi produk atau barang atau jasa. Jadi proses produksi dapat dijelaskan sebagai proses konversi dari beberapa input atau faktor produksi menjadi output atau produk dalam barang atau jasa. Nah, proses konversi ini mengikuti diagram seperti berikut. Itu ada input, jadi proses konversi itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya berupa faktor produksinya berupa tanah, buruh, modal, manajemen. Kemudian outputnya itu ada barang atau jasa. Nah, proses konversinya ini adalah proses bagaimana membuat produk barang atau jasa yang bersangkutan. Kemudian tentunya barang atau jasa ini ada kalanya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka ini perlu kita melakukan studi banding hasil, yaitu perbandingan antara hasil dengan rencana. Sehingga kita perlu melakukan umpan balik, dan umpan balik ini adalah untuk memperbaiki proses konversinya. Atau umpan balik itu bisa langsung ke proses konversinya atau produksinya, atau bisa juga ke umpan baliknya ke inputnya ya. Jadi umpan balik ini ada dua, yaitu bisa ke proses konversinya dan juga ke inputnya ya. Dari situ kemudian maka siklusnya selalu berputar ya, sehingga lama kelamaan produk barang atau jasa itu menjadi semakin baik. Ya, ini yang disebut dengan continuous improvement ya, jadi perbaikan yang terus menerus. Nah, di dalam proses konversi ini ada kalanya barang atau jasa ini tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Ini bisa terjadi penyimpangan, dan ini bisa saja karena adanya gangguan-gangguan yang kita sebut dengan random fluktuasi. Apa itu random fluktuasi? Random fluktuasi itu adalah gangguan itu dari luar perusahaan atau luar pabrik ya, dari luar sistem produksi ya, di mana gangguan-gangguan ini tidak bisa dihilangkan tapi hanya bisa diminimize dengan suatu cara tertentu sehingga proses konversinya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi random fluktuasi itulah faktor eksternal yang bisa mengganggu proses konversi. Contohnya faktor eksternal itu bisa juga cuaca kalau itu dalam pertanian, atau dalam proses produksi misalkan kelangkaan bahan baku. Dalam proses produksi kelangkaan bahan baku bisa saja mengganggu proses pembuatan produknya, atau bisa juga keadaan ekonomi ya, faktor luar ya. Jadi kalau yang disebut dengan random fluktuasi itu adalah faktor luar yang tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa diminimize ya pengaruhnya terhadap proses konversi. Nah, kalau sudah diminimize proses konversi pengaruhnya terhadap proses konversi, maka diharapkan barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Mari kita mengambil beberapa contoh seperti misalkan dalam suatu department store ya. Ini ada inputnya adalah tanah, buruh, dan bangunan, dan manajer. Kemudian outputnya pada suatu department store itu adalah pelayanan konsumen. Nah, kemudian random fluktuasinya ini bisa saja terjadi adalah keterlambatan pengiriman barang. Ya. Keterlambatan pengiriman barang, kemudian ada adanya peraturan pemerintah. Nah, keterlambatan pengiriman barang, kemudian adanya resesi ya, kemudian adanya labor turnover. Labor turnover ini terjadi pada pegawai-pegawainya karena di departemen store itu ada pegawai honorer ya. Jadi ada kalanya mereka seringkali tidak betah menjadi pegawai honorer. Nah, untuk mengatasi tentang random fluktuasi ini adalah faktor eksternal dari perusahaan, dari departemen store ya. Pengiriman ini kan tergantung dari suppliernya ya. Maka di situ harus diatur inventory level. Jadi tingkat penyimpanan, tingkat persediaan di dalam perusahaan ini harus diatur supaya
pelayanan di department store itu dapat terus dilakukan. Demikian juga dengan resesi ya. Ketika resesi ya, maka di situ harus diatur tentang volume penjualan ya. Yang tadinya volume penjualannya itu bisa membeli banyak, kemudian volume penjualannya yang dibatasi ya. Jadi pembeli atau konsumen dibatasi pembeliannya. Kemudian labor turnover. Nah, untuk labor turnover ini ya, sering terjadi keluar masuknya pegawai tersebut ya, berhenti masuk, maka dilakukanlah umpan baliknya itu dengan melakukan labor efisiensi. Artinya satu orang pegawai itu bisa saja melayani 2 atau 3 counter ya di dalam departemen store tadi ya, sehingga dia bisa mendapatkan honor yang agak lumayan mencukupi ya. Nah, jadi untuk random fluktuasi ini harus ada umpan baliknya, dan ini bagian ini atau proses konversi ini kita buat pada waktu kita merencanakan suatu sistem produksi ya. Jadi pada waktu kita merencanakan suatu sistem produksi, kita sudah merencanakan apa saja inputnya, tentunya sudah menentukan apa saja outputnya apa saja, spesifikasi outputnya seperti apa, kemudian proses konversinya, proses produksinya itu bagaimana proses produksinya, dan dalam proses konversi inilah atau proses produksinya ini adalah kita harus belajar bagaimana memproduksi output tadi ya. Nah, dari proses konversi ini atau proses produksi ini kita teliti atau kita pelajari apa saja kemungkinan yang akan terjadi dalam proses produksi ini ya. Jadi random fluktuasinya apa saja yang jadi kita sudah siapkan. Jadi apabila ini terjadi maka kita sudah bisa langsung melakukan umpan baliknya pada proses konversi ini, sehingga tidak mengganggu dari proses produksi atau proses konversi yang ada dalam perusahaan kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu output yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan ya. Jadi random fluktuasi tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa diminimize dengan suatu cara tertentu. Nah, cara itu ada di umpan balik ini yang akan kita terapkan di dalam proses konversi atau proses produksi. Di dalam pertanian, ini ada sistem konversi dalam pertanian, ya, di mana ada inputnya adalah tanah, buruh tani, gudang, manajemen mesin, kemudian outputnya bisa saja salah satu dari ini adalah padi atau daging atau susu ya. Nah, kemudian tentunya random fluktuasi, bagaimana proses konversinya, itu adalah proses produksi yang harus kita pelajari. Kalau untuk padi ya kita mempelajari bagaimana tentang bertanam padi, bagaimana menanam padi, bagaimana memproduksi beras. Kemudian kalau itu daging dan susu itu bagaimana proses peternakannya ya, peternakan sapinya ya. Kemudian bagaimana memproses susu dari sapi tersebut, bagaimana memproses daging dari peternakan tadi tersebut ya. Jadi itu yang harus dipelajari di proses konversi ya, di proses produksinya ya. Jadi salah satu outputnya itu ya dengan proses konversinya atau proses produksinya itu harus kita pelajari. Nah, random fluktuasinya ya bisa saja tentang cuaca. Kalau cuaca ini biasanya untuk padi ya. Jadi untuk padi. Maka kalau dia cuaca, tentunya di sini harus dilakukan umpan balik, yaitu tentang penyelidikan keadaan tanah atau penyelidikan tentang keadaan irigasi atau memperbaiki tentang irigasi, memperbaiki tentang kualitas tanah ya. Jadi umpan baliknya seperti itu, bagaimana mengolah tanahnya ya sehingga tidak dipengaruhi oleh cuaca. Jadi itu umpan balik dari cuaca. Kemudian inflasi atau peraturan pemerintah, bisa saja dalam proses produksi padi ya, di sini tentunya akan sebagai umpan baliknya adalah tentang harga. Jadi akan di-adjustment, akan disesuaikan terhadap harga gabah, harga beras ya. Kemudian kalau misalkan random fluktuasinya adalah rusak, petani tidak bisa memperbaiki mesin ya, atau kalau dia harus memperbaiki mesin, dia harus mempelajari bagaimana memperbaiki mesin ya. Tapi itu umumnya adalah random fluktuasi. Nah, untuk itu maka bagaimana cara maintenance mesinnya, umpan baliknya, bagaimana memelihara mesin yang digunakan ya. Nah, itulah ada contoh dari pertanian.